Namun sesungguhnya lewat rasa sepi, bosan, kehilangan, dan segala ketidaknyamanan yang kita dapatkan karena keterbatasan ini, kita sedang diajak oleh Tuhan untuk melihat ke dalam diri kita yang lebih dalam lagi, melihat apa sih sebenarnya kerinduan kita yang terdalam. Kita bertemu kembali di dalam sesi ini. Kita akan berbicara mengenai ajaran Santo Yohanes Salib untuk kehidupan sehari-hari. Kita tahu di masa yang sulit, seperti di saat pandemi seperti ini, banyak hal yang tidak dapat kita lakukan dan banyak hal yang harus kita kurangi. Bahkan pola hidup kita, pola konsumsi kita, banyak yang harus diubah. Oleh sebab itu, mari kita mau menimba salah satu ajaran dari Santo Yohanes Salib mengenai pemurnian. Santo Yohanes Salib dikenal sebagai doktor di dalam gereja Katolik yang mengajarkan banyak hal untuk mencapai persatuan cinta kasih dengan Tuhan, khususnya jalan pemurnian, jalan kelepasan atau detachment, agar kita dapat sungguh-sungguh mengalami persatuan cinta kasih dengan Tuhan. Saat ini adalah saat yang sangat tepat untuk kita berefleksi mengenai pemurnian, sebagaimana yang Santo Yohanes Salib ajarkan. Pertama-tama kita akan melihat apa yang disebut malam gelap aktif, di mana di situ kita berpartisipasi untuk mengurangi segala hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Selama ini mungkin kita bisa menghabiskan banyak waktu bersenang-senang dan melupakan sejenak mengenai persoalan kita atau kebutuhan rohani kita yang terdalam, yaitu merindukan Tuhan, merindukan kasih-Nya. Oleh sebab itu banyak dari kita yang mungkin menghabiskan begitu banyak uang dan waktu untuk shopping, untuk berjalan-jalan, untuk melakukan hobi kita. Dan sesungguhnya ketika semua itu tidak dapat kita lakukan sementara waktu, mungkin penghasilan kita berkurang atau mungkin adanya larangan traveling kemana-mana, dan juga mungkin adanya keterbatasan kita untuk menghabiskan waktu di luar. Ini semua membuat kita perlu berefleksi mengenai apa yang Santo Yohanes Salib katakan tentang malam gelap, merupakan anugerah buat kita agar kita berjalan ke dalam diri kita dan melihat apa yang sedang Tuhan mau murnikan, Tuhan mau lepaskan dari dalam hati kita, kelekatan-kelekatan yang selama ini membutakan kita akan kehadiran Tuhan. Sehingga saat ini ketika kita tidak dapat melakukan semua itu, mungkin pertama-tama kita akan mengalami rasa sepi, bosan, kehilangan. Namun sesungguhnya lewat rasa sepi, bosan, kehilangan, dan segala ketidaknyamanan yang kita dapatkan karena keterbatasan ini, kita sedang diajak oleh Tuhan untuk melihat ke dalam diri kita yang lebih dalam lagi, melihat apa sih sebenarnya kerinduan kita yang terdalam. Dan ternyata kalau kita mau duduk hening, diam sejenak, kita akan menemukan bahwa kita hanya merindukan saat-saat di mana Tuhan mengisi kekosongan itu. Tuhan mengalirkan cintanya dan itu cukup bagi kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini hendaklah kita dengan lemah lembut menerima keterbatasan ini dan perubahan-perubahan yang harus kita jalani. Kita cukup beruntung bahwa Tuhan memberikan kesempatan itu sehingga di saat kita hidup, di saat kita masih kuat, kita masih mempunyai energi untuk berubah, untuk membenahi apa yang selama ini masih kurang. Kalau kita terlalu sibuk untuk memikirkan apa yang kita suka dan apa yang kita butuhkan, seringkali kita akan lupa bahwa banyak orang lain di sekitar kita yang jauh lebih membutuhkan lagi hal-hal yang mungkin kita berlebihan, namun selama ini kita begitu tertutup dan selalu merasa diri kurang. Saat pandemi adalah saat berkat untuk kita melakukan perjalanan ke dalam, mulai melakukan asketis, mulai melakukan praktek-praktek gahari, penyangkalan diri, hidup lebih sederhana, mengurangi segala macam yang berlebihan. Dengan demikian kita akan mendapatkan sangat banyak keuntungan. Kita bisa mengatur nafsu-nafsu kita dan kita bukannya malahan diatur oleh segala macam nafsu. Nafsu yang kita turuti akan semakin menggerogoti dan menguasai kita sehingga kita akan diperbudak olehnya. Kelepasan juga dalam ingatan, dalam memori, itu diperlukan untuk kita bisa melangkah maju dan menyambut hari depan dengan lebih optimis. Demikian juga kehendak kita akhirnya yang akan menentukan apa yang kita pilih. Sangat dibutuhkan untuk kita berlatih dari hal kecil, menghendaki apa yang Tuhan kehendaki, menghendaki apa yang baik bagi orang lain,
dan bukan hanya bagi diri kita saja. Situasi seperti ini memaksa kita dan juga adalah jalan untuk kita dimurnikan. Dan kita bisa belajar dari Santo Yohanes Salib bahwa malam gelap aktif dan malam gelap pasif Tuhan bisa lakukan di dalam diri kita melalui situasi-situasi yang terjadi di sekitar kita. Ketika kita bertekun di dalam doa dan mau mencari kehendak-Nya, dan kita terus membuka hati untuk Tuhan murnikan lebih lanjut, maka kita akan melihat Tuhan sendiri akan turun tangan memurnikan bagian-bagian yang lebih dalam dari jiwa kita. Daya-daya jiwa kita, kehendak kita, memori kita, ingatan kita, akal budi kita, sehingga kita semakin berkembang lagi di dalam iman, harapan, dan kasih. Sehingga akhirnya kita bisa melihat bahwa jalan Tuhan itu memang jalan yang melampaui akal budi kita. Dan ketika kita mendekati Tuhan dengan iman, dengan berserah, dengan terbuka, disitulah kita akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan itu dinyatakan dalam diri kita. Karena kita tidak lagi mendekati kehidupan ini, mendekati Tuhan hanya sebatas akal budi rasio kita. Tapi kita bisa mencintai Tuhan dan mengalami cintanya, dan itu yang akan membuka dimensi yang begitu luas dalam kehidupan, sehingga wawasan kita juga semakin berkembang, cara pandang kita pun berubah dari apa yang sempit menjadi sebagaimana yang Tuhan kehendaki dan sebagaimana Tuhan melihatnya.